Selamat siang, sekarang hari Senin tanggal berapa ya, 17 mungkin. Ini sudah menjelang duhur. Samar-samar terdengar suara apa ya, orang baca Quran tartil. Oke, hari ini saya ada di dekat Jembatan Ngawen. Depan saya itu Jembatan Ngawen. Ini perbatasan antara Sedayu dan Bunga. Saya akan menuju ke sebuah makam Cina yang ada di daerah Ngawen. Oke, langsung saja. Panas ya. Biasanya saya ngevlog itu pagi, cuma tadi banyak kesibukan, akhirnya siang. Oke, go. Suasana hari raya. Kita sudah dekat dengan lokasi. Terus lurus, tak usah. Nah, ini belok kiri. Belok. Alhamdulillah kita sudah tiba di lokasi pemakaman Tionghoa atau pemakaman Cina di daerah Ngawen, Sedayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit Mbah. Ini makam pertama yang kita jumpai, lengkap dengan aksesorisnya. Ini aksesorisnya mas. Ini Subandrio Siddhartha. Itu nama Indonesianya itu, bukan nama aslinya. Ini ada relief naga dan Garuda ya. Garuda itu mas. Amit iki dewa ini mas. Dewa apa ini? Ini ada banyak dewa-dewa di sini ya. Ya. Ada gungci facainya ini. Nah, ini juga ada ini. Ada lukisan. Kadang-kadang biasanya sih relief aja. Biasanya relief. Nah, ini aksesorisnya ada khas Cina. Nah, makamnya ada di belakang sini. Di belakang sini makamnya. Ada beberapa di sini, coba kita mengitar yang lain. Ini besar yo. Yang ini bentuknya berbeda-beda ya. Bentuknya berbeda-beda dan unik-unik. Ya, ini bentuknya seperti itu. Yang ini polos. Yang sana itu masih
klasik. Amit, amit, amit. Ini banyak hionya juga ini. Hio. Nah itu baru nama Cina itu ya. Xing Guai Ing, Tang Wingking. Itu. Ini ada yang lebih kecil. Ya. Rip. Ya. Oh, ini masih baru, ini masih 2017. Dan terkesan kecil makamnya ya, makam Cina Kristen. Ya. Wah ini yang kuno ini ya. Ini kuno ini. Ya. Itu depan saya tuh kelihatannya nggak terawat itu. Coba saya zoom. Nah itu kemungkinan sebelah sana banyak juga itu. Coba kita telusuri. Nah ini ada yang sudah mulai rusak. Ini mulai ada yang sudah mulai rusak di sini. Nah ini sudah rusak yang ini. Ada duhur. Ini rusak. Ini kelihatannya yang ini anu mas, Nasrani. Iya. Oh itu masih banyak oh. Itu banyak, masih banyak. Ini yang Nasrani itu ya. Nah, kelihatan ini makam Kristen ini. Dari bentuknya aja seperti ini loh ya. Tuh tanda salib raksasa itu. Tahun berapa itu? Tergolong baru ini, masih 2000 berapa ya? 2001 dah. Ya. Ini sangat besar. Ini unik juga yang ini. Ini Cina ya mas. Ada altarnya ini. Nah, ini ada altarnya, ini orang Cina ini. Nah ini baru relief ini. Ini relief flora. Ya. Ini juga ada. Sana masih ada beberapa sana itu. Ada. Yang sana itu juga ada. Ada. Luhur. Nempel ya mas ya. Gak bisa diambil ya. Kita coba ke belakang sebentar. Saya mau ngambil dari belakang, amit-amit. Amit G. Ini yang rusak tadi. Nah ini kalau kita lihat dari belakang. Ya. Ini kalau kita lihat dari belakang. Itu yang tadi saya katakan yang kurang perawatan. Ya. Nah seperti yang di sana itu yang terawat. Banyak kan airnya mas. Yang ini 3 ini lebih terawat. Biasanya bagus sekali. Ya, sing 3 ini terawat ya. Ini loh yang unik, yang klasik, yang khas Cina ya ini. Nah, lengkap dengan aksesorisnya itu. Oke, selamat siang. Saya akan mencoba mengupas tentang orang-orang Tionghoa atau Cina yang ada di Indonesia. Mohon maaf mungkin saya ngerepek ya, karena memang agak lumayan panjang.
asimilasi warga Cina di Indonesia berlangsung sangat lama ya, sangat lama sekali. Sebetulnya kalau kita mau jujur, justru bangsa Cina Tempo dululah yang datang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia sebelum kedatangan bangsa-bangsa Arab. Justru orang Cina, orang Tiongkok, orang Mongol itulah yang datang pertama kali di Indonesia. Tapi tidak tahu, dari tahun ke tahun perkembangannya itu sangat memprihatinkan juga, tapi happy ending. Coba saya bacakan sebentar, maaf saya ngerepek ini. Tahun 1740 itu 10.000 orang Tionghoa dibantai oleh VOC di Jakarta dengan sadis ya. Anak-anak tua muda itu 10.000 orang, bayangkan VOC dibantai di Jakarta. Nah kemudian mengapa makam-makam orang Cina itu banyak yang ditinggalkan oleh ahli warisnya? Itu ternyata karena ada kejadian tentang peraturan pemerintah nomor 10 ya oleh Pak Karno pada tahun 1959. Inilah bom waktunya ya. Peraturan PP nomor 10 itu isinya itu bersih tentang larangan bagi usaha dagangan Cina. Jadi orang Cina tidak boleh berdagang apalagi yang dari mulai pusat sampai daerah-daerah. Padahal sebetulnya larangan itu hanya untuk orang-orang Cina yang dari luar. Tapi kena imbas seluruh Jakarta, seluruh Indonesia. Akhirnya orang-orang Cina di desa-desa yang sudah membaur dengan pribumi, dengan orang-orang Islam, mau tidak mau harus menutup usahanya ya. Jadi penutupan usaha di pedesaan, pemaksaan mereka untuk pindah. Akhirnya terjadi urban besar-besaran oleh mereka itu. Ratusan ribu warga Cina akhirnya terusir di zaman Pak Karno. Akhirnya sampai orang Cina itu marah, sampai didatangkan perahu-perahu, kapal-kapal besar untuk menjemput orang-orang Tiongkok tersebut. Selanjutnya, endingnya lagi bom waktunya adalah ketika peristiwa Gestok G30PKI yang konon katanya didanai oleh orang Cina. Ini ending-endingnya. Akhirnya orang Cina banyak yang lari menyembunyikan diri, menyelamatkan diri dari ini ya, seperti itu. Akhirnya kemudian Pak Soeharto berkuasa, Pak Soeharto kemudian Amerika, sehingga tahun 1966 pelarangan menggunakan aksara Cina, baik untuk media massa, untuk toko-toko yang sudah dilarang. Kemudian dilanjutkan dengan 1967, ya, kata-kata Tiongkok dijadikan Cina oleh Pak Harto. Kalau zaman Orde Lama kan Tiongkok, dijadikan Cina, ya. Kemudian perayaan Imlek harus izin, dibatasi, ya. Orang-orang Cina yang ada di Indonesia harus berganti nama, tidak boleh menggunakan nama Cina. Lanjut lagi lah, ini baru pencerahannya ketika tahun 1998 reformasi Pak Habibie jadi presiden, itu sudah mulai enak. Itu sudah ada pergantian istilah dari tidak ada kata-kata pribumi dan non pribumi. Dilanjutkan dengan tahun berikutnya 1999 khusus bahasa Mandarin mulai diperbolehkan. Jadi mulai bergerak leluasa. Ending-endingnya ketika tahun 2000 Gus Dur presiden, ini sudah orang Cina sudah bernapas lega. Karena apa? Untuk upacara Imlek Cina nggak usah izin, silakan berkembang aksara Cina, apa itu sudah boleh. Nah ketika tahun 2002 zaman Megawati itu hari Imlek sudah diresmikan menjadi hari libur nasional. Ya. Terakhir tahun 2014 masa SBY, kata-kata Cina yang konotasinya negatif diganti dengan Tionghoa. Memang dinamikanya itu berlahan-lahan ya, umat-umat Cina seperti itu. Mungkin penjelasan saya ini juga untuk menjelaskan video saya yang lama ya, yang diduga pasukan Mongol, itu saya mohon maaf sekali untuk yang saya buat konten makam Cina juga pasukan Mongol. Itu karena memang terus terang saya kurang literasi. Dari sini saya minta maaf. Ternyata mereka itu adalah korban dari politik ya dan yang lain sebagainya. Sekian dulu, mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mas. Nah, ini memang orang Cina itu identik dengan Yu.
Oke, saya akhir sampai di sini dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.